Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan ELKPD interaktif berbasis gaya belajar untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa di masa pandemi pada materi transformasi geometri kelas 11 IPA. Dengan pembimbing saya, yaitu pembimbing 1, Asisten Profesor Reski Ramadona, SPD MPD, dan juga pembimbing 2 saya, Asisten Profesor Dr. Anda Linda Resmeri Tambunan, MSI. Dan sebagai penguji 1 saya yaitu Asisten Profesor Dr. Nur Izati, SPD MSI, dan sebagai penguji 2 saya, yaitu Asisten Profesor Okta Alpindo, MPD. Proposal penelitian ini disusun oleh saya sendiri, yaitu dengan saya, Tri Budi, dengan NIM 170384202017. Agar tidak memperpanjang waktu, saya akan langsung mempresentasikan proposal penelitian saya. Baiklah, yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, yang dimana berisikan komponen-komponen, yaitu yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat spesifikasi produk, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam asumsi dan keterbatasan dalam penelitian, yang ketujuh adalah definisi operasional. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Masalah yang pertama adalah pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dunia dihebohkan dengan mewabahnya COVID-19, terkhusus di Indonesia. Pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tentu butuh penyesuaian ekstra, apalagi di bidang pendidikan, terkhusus di kegiatan pembelajaran. Nah, di mana pembelajaran ini dilakukan secara jarak jauh, tidak boleh bertatap muka, dan harus memanfaatkan media-media yang ada, alternatif yang ada, supaya pembelajaran jarak jauh ini tetap efektif dilaksanakan. Pada saat pandemi ini, siswa belajar di sekolah saja terkadang mengalami miskomunikasi atau tidak paham, apalagi pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di rumah. Masalah yang kedua adalah masalah pendidikan. Pada saat mewabahnya COVID-19 di dunia, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Nah, tentu saja pembelajaran tidak dilakukan tatap muka, melainkan via daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Sistem pembelajaran jarak jauh ini merupakan penerapan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh. Pembelajaran jarak jauh atau daring ini dirasa merupakan solusi yang tepat. Lingkungan persekolahan itu melakukan pembelajaran atau tidak sama sekali. Tentu ada konsekuensinya jika pembelajaran tidak bertatap muka. Pada saat bertatap muka saja, siswa terkadang tidak paham, apalagi pembelajaran via daring atau jarak jauh yang dilakukan di rumah. Itu penyesuaian ekstra, mulai dari memanfaatkan media-media semaksimal mungkin sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang ketiga adalah masalah teknologi. Tenaga pendidik harus memaksimalkan teknologi yang ada supaya kegiatan pembelajaran berjalan sebagaimana mestinya. Saya sebagai peneliti melihat pada saat PLP, beberapa guru belum bisa memanfaatkan
belum bisa memanfaatkan sebagaimana mestinya semaksimal mungkin. Siswa yang seharusnya mendapatkan penjelasan di setiap materi pada saat COVID ini karena meminimalisir penggunaan kuota pada peserta didik atau siswa, sehingga penjelasan hanya dilakukan sekali di setiap masuk bab baru. Nah, selebihnya itu hanya penggunaan LKPD, kemudian latihan soal, dan juga materi yang diberikan di PPT. Masalah yang ketiga adalah bahan ajar. Muka Google Meet yang dilakukan sekali pada awal masuk bab, tidak semua siswa bisa memahaminya karena beragamnya karakteristik siswa. Tentu saja terkhusus kepada karakteristik gaya belajar. Tidak semua siswa itu akan paham dengan penjelasan yang dilakukan hanya sekali itu. Nah, penggunaan bahan ajar yang sering digunakan di sekolah, terutama pada guru pamong, sekolah peneliti, yaitu LKPD. LKPD hanya berisikan soal, kemudian materinya ada di PPT. Ini membuat siswa keriuhan, harus keluar masuk untuk mengerjakan LKPD. Nah, untuk itu dalam pengembangan peneliti ini akan mengembangkan LKPD interaktif berbasis gaya belajar untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa di masa pandemi. Masalah yang keempat adalah kemandirian belajar. Nah, tentu saja pada saat masa pandemi ini, kemandirian belajar siswa akan menurun. Dikarenakan mereka tidak paham dengan apa materi mereka akan kerjakan. Kemandirian belajar siswa tidak akan dapat tumbuh dengan sendirinya, melainkan ada faktor dari luar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tentu ada upaya untuk memperbaiki sistem. Selain guru yang dituntut untuk memiliki keahlian dan keterampilan dalam mengajar, tentu juga dalam penggunaan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang diharapkan mampu untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa di masa pandemi. Kemudian selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana mengembangkan LKPD berbasis gaya belajar untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa di masa pandemi pada materi transformasi geometri kelas 11 IPA yang valid. Tujuan penelitian. Untuk mendeskripsikan proses pengembangan LKPD berbasis gaya belajar untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa di masa pandemi pada materi transformasi geometri kelas 11 IPA yang valid dan spesifikasi produk. Nah, spesifikasi produk yang pertama adalah LKPD elektronik yang dikembangkan disusun berdasarkan kompetensi dasar atau KD 3.5, yaitu materi transformasi geometri. Yang kedua, LKPD yang dikembangkan adalah LKPD yang berbasis pada gaya belajar, yang mana untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa di masa pandemi. Kemudian yang ketiga, itu LKPD elektronik yang dikembangkan berupa link, yang bisa diakses dan diisi oleh siapa saja secara online dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang keempat yaitu LKPD interaktif yang dikembangkan dapat digunakan oleh guru dan peserta didik. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama adalah secara teoritis. Secara teoritis, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan informasi mengenai teori-teori dalam pembelajaran matematika yang disampaikan pada penelitian ini. Kemudian yang kedua adalah secara praktis. Nah, bagi peneliti diharapkan bisa mempersiapkan diri, bisa memanfaatkan media-media yang ada, teknologi yang ada untuk mengembangkan bahan ajar. Bagi guru diharapkan bisa menambah wawasan bagaimana cara mendesain LKPD yang menarik untuk meningkatkan kemandirian belajar, serta bagaimana cara memanfaatkan teknologi yang ada. Bagi siswa, dengan penelitian ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran
untuk terus meningkatkan lagi prestasi belajar, kemandirian belajar, dan keaktifan belajar, dan lain sebagainya. Ada asumsi dan keterbatasan produk. Asumsi yang pertama yaitu siswa dan guru memiliki gadget dan terhubung ke internet. Kemudian asumsi yang kedua, siswa dan guru mampu mengoperasikan gadget dengan baik. Yang ketiga yaitu siswa dan guru bisa membuka dan menggunakan link sebagaimana mestinya. Keterbatasan pada produk yaitu produk hanya memuat materi KD 3.5 yaitu materi transformasi geometri saja. Tantangan yang kedua yaitu pengembangan produk ini dilakukan hanya sampai tahap validasi saja. Definisi operasional. Yang pertama itu lembar kerja peserta didik. Bahan ajar cetak berupa lembaran kertas berisi materi, ringkasan, petunjuk, pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik atau siswa. Nah, sedangkan ELKPD itu sendiri merupakan bahan ajar elektronik berbentuk digital yang berisikan materi, ringkasan, petunjuk, dan pelaksanaan tugas. Interaktif. Interaktif di sini hal yang melakukan aksi, hubungan, dan mempengaruhi. Itu gaya belajar. Gaya belajar atau learning style merupakan suatu karakteristik kognitif, afektif, dan psikomotoris, kemandirian belajar. Nah, kemandirian belajar di sini adalah belajar mandiri, bukan berarti tidak boleh bekerja sama, melainkan siswa itu paham, kemudian mengerjakannya juga paham. Lanjut masuk ke bab 2, yaitu yang pertama ada landasan teori, kemudian ada penelitian relevan, dan kerangka berpikir. Landasan teori. Yang pertama, model penelitian dan pengembangan. Menurut Sugiono 2019, penelitian dan pengembangan atau research and development adalah metode penelitian dengan tujuan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji kevalidan, keefektifan, dan kepraktisan produk tersebut. Namun pada penelitian ini, peneliti tidak sampai ke dalam kepraktisan dan keefektifan, melainkan hanya sampai ke tahap validasi saja. LKPD elektronik atau LLKPD. ELKPD itu sendiri atau LKPD elektronik itu sendiri adalah lembar kerja elektronik berbentuk digital yang mana berisikan materi, soal, dan petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau tugas interaktif. Nah, interaktif di sini berasal dari kata interaksi, hal yang saling melakukan aksi, hubungan, sebab akibat, aksi reaksi. Nah, di mana menurut Ajeng Wirdatul Himah 2019, untuk mengatasi kekurangan LKPD, pengembangan memanfaatkan ilmu teknologi berupa web sebagai wadah atau media yang baru untuk informasi yang disampaikan guru dalam web yang disetting interaktif. Gaya belajar. Nah, gaya belajar atau learning style adalah suatu karakteristik kognitif, afektif, perilaku psikomotoris. Nah, sebagai indikator yang bertindak yang relatif stabil untuk pembelajar merasa saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar. Nah, menurut Joko, dalam Wahyuni 2017, gaya belajar atau learning style merupakan suatu proses gerak laku, penghayatan, dan kecenderungan seorang pelajar dalam mempelajari atau memperoleh sesuatu ilmu dengan caranya sendiri. Terakhir yaitu kemandirian belajar. Nah, kemandirian belajar adalah belajar mandiri, tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, kemandirian belajar adalah sesuatu hal yang penting. Untuk meningkatkan kemandirian belajar, guru dituntut
untuk memiliki keahlian dan keterampilan dalam mengajar. Juga dapat digunakan lembar kerja peserta didik penelitian yang relevan. Yang pertama, Ajeng Wirdatul Himah 2019 yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Interaktif Berbasis Website pada Materi Turunan Fungsi dan Aplikasi untuk kelas 11. Nah, persamaan penelitiannya dengan peneliti yaitu jenis penelitian. Jenis penelitiannya yaitu R&D dan model pengembangannya juga sama yaitu 4D. Pengembangannya juga sama yaitu LKPD elektronik. Nah, perbedaannya yaitu pada penelitian relevan itu materinya turunan fungsi, terus aplikasi yang digunakan ada web, dan peneliti menggunakan materi transformasi geometri. Aplikasi yang digunakan yaitu Google Slide. Penelitian relevan yang kedua yaitu Seruni 2019 yang berjudul Pengembangan LKS berbasis pendekatan PMR untuk meningkatkan kemandirian belajar matematika siswa kelas 7 SMP 2 Rongkong. Persamaannya dengan peneliti yaitu jenis penelitiannya. Nah, jenis penelitian yang digunakan yaitu R&D. Nah, sedangkan perbedaan antara penelitian relevan dengan peneliti yaitu pada materi dan juga produk serta model. Nah, pada penelitian relevan, materi yang digunakan yaitu himpunan. Produk yang digunakan yaitu LKPD cetak, kemudian model yang digunakan yaitu EDI. Nah, sedangkan peneliti menggunakan materi transformasi geometri, produk yang digunakan adalah LKPD elektronik, dan model yang digunakan yaitu 4D. Yang ketiga yaitu Lely 2018 yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD Matematika Berbasis Gaya Belajar sebagai Art Terapi untuk Peserta Didik Penyandang Autisme. Nah, persamaannya yaitu jenis penelitian. Itu jenis penelitian R&D. Perbedaannya yaitu terletak pada model dan produk. Perbedaannya terdapat pada model dan produk. Nah, penelitian relevan menggunakan model EDI dengan produk cetak. Sedangkan peneliti menggunakan model pengembangan 4D dengan modul LKPD elektronik. Maka timbullah masalah kurangnya kemandirian belajar siswa dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Kemudian rendahnya juga pemahaman terhadap materi yang diberikan atau dipelajari. Kemudian disusul dengan keberagaman karakteristik siswa, terus disusul juga dengan keberagaman gaya belajar siswa, sehingga peneliti akan mengembangkan produk berupa LKPD elektronik berbasis gaya belajar yang dilengkapi dengan deskripsi materi dan video terkait materi. Untuk mengembangkan LKPD tersebut, tahapan yang dilalui yaitu tahapan pendefinisian atau define, kemudian design yaitu perencanaan, yang ketiga itu development. Output yang akan dihasilkan yaitu LKPD interaktif berbasis gaya belajar untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa di masa pandemi yang valid. Bab 3 yaitu metode penelitian yang mana berisikan tentang yang pertama, jenis penelitian, yang kedua, model penelitian dan pengembangan, yang ketiga, prosedur penelitian, yang keempat, uji coba produk. Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis penelitian R&D dengan pendekatan kualitatif. Kemudian model penelitian dan pengembangan yang digunakan peneliti yaitu 4D. 4D yaitu meliputi define, design, development, and disseminate. Prosedur penelitian 4D, define, design, development, dan disseminate. Di sini peneliti hanya sampai di tahap development. Define di sini berarti pendefinisian atau analisis. Nah, jadi peneliti akan melakukan analisis design. Desain adalah rancangan. Pada tahap rancangan ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar yang sudah dikembangkan, namun masih belum sempurna. Yaitu development atau pengembangan. Nah, pada tahap ini LKPD sudah bisa dilakukan validasi. Nah, pada tahap ini sudah dalam bentuk akhir dan sudah melewati berbagai revisi sehingga tinggal divalidasi oleh para ahli. Nah, penilaian para ahli atau validasi
menggunakan skala Likert yaitu 1-5, itu uji coba produk. Desain uji coba produk. Alat pengembangan yang digunakan yaitu wawancara dan studi literatur. Kemudian produk pengembangan, kemudian divalidasi, kemudian jika ada revisi, maka direvisi dulu, kembali ke desain awal, desain uji coba, kemudian balik lagi ke produk pengembangan, diuji validasi lagi, uji validitas lagi, kemudian kalau sudah valid, maka output yang didapat yaitu produk pengembangan yang valid. Kemudian jenis data. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Kemudian instrumen pengumpulan data yaitu instrumen wawancara dan lembar validasi penilaian produk. Kemudian teknik analisis data, rumus yang digunakan yaitu skor sama dengan jumlah skor yang diperoleh dari validasi, kemudian dibagi jumlah skor maksimum, terus dikali dengan 100%. Nah, dengan kriteria ELKPD dapat digunakan jika nilai validitas lebih besar dari 62,50% dan dianggap tidak layak jika mempunyai nilai validitas di bawah 62,50%. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dari presentasi proposal penelitian yang saya buat. Apabila terdapat kesalahan dalam berkata dan juga dalam tulisan, saya sebagai peneliti mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing dan penguji. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.